Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 96/PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Silahkan pemohon yang hadir untuk memperkenalkan diri. Siapa yang hadir? Perkenalkan, saya kuasa hukum, nama saya Francisca Jen, dan ini. Perkenalkan Bapak, nama saya Hans Adrian, laku pemohon. Dan prinsipal dan kuasanya ya. Silakan disampaikan pokok-pokok perubahannya saja, nanti petitumnya dibacakan seluruhan. Silakan. Ringkasan. Para pemohon, para pemohon dalam posisi ini terlebih dahulu harus menguraikan secara detail pemahaman tentang halal dan haram iman Kristen yang diyakini oleh para pemohon. Pemahaman tentang halal dan haram iman Kristen bersumber dari Alkitab. Yang kedua, bahwa Undang-Undang JPH menurut kesimpulan para pemohon adalah undang-undang yang berdasarkan syariat Islam sebagaimana ditegaskan antara lain dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang JPH menyebutkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, para pemohon menilai bahwa keberadaan Undang-Undang JPH pada esensinya adalah menyalahi, melanggar cita-cita para pendiri negara Republik Indonesia, yaitu para founding father. Pendapat para pemohon di sini didasarkan dengan peristiwa sejarah terbentuknya kesepakatan para pendiri negara RI melalui Piagam Jakarta yang akhirnya menjadi Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu yang dipelopori oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Amaramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Musakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Pada saat penyusunan undang-undang yang kedua, BPUPK itu Piagam Jakarta yang dijadikan mukadimah atau preambul itu selanjutnya pada pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga perbandingan rumusan Pancasila dengan Piagam Jakarta dengan Undang-Undang Dasar, rumusan Pancasila, Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan. Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya telah secara nyata dilanggar oleh keberlakuan Undang-Undang JPH yang diberlakukan secara tidak terbatas kepada umat agama lain yang tidak tunduk pada syariat Islam dengan menjadikannya sebagai undang-undang. 4. Selanjutnya secara khusus dan posisi ini para pemohon akan membahas pelanggaran hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam pasal 28D butir 1, pasal 28E butir 1 dan 2, pasal 28I butir 2, pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tahun 1945 terhadap keberlakuan Undang-Undang JPH. Bahwa pelaku selaku frasa setiap orang dalam bunyi pasal 28D butir 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28D butir 1 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu pada bunyi pasal 28E butir 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E itu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Batu ujinya adalah pemberlakuan syariat Islam dalam Undang-Undang JPH melalui pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 telah melanggar hak konstitusi para pemohon sebagai warga negara dan yang memiliki keyakinan yang berbeda dalam aturan pasal 28E butir 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon selaku frasa setiap orang dalam bunyi pasal 28I butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak atas
setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Batu ujinya adalah keberlakuan syariat Islam dalam Undang-Undang JPH yang diberlakukan secara umum telah melanggar hak konstitusi pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keyakinan berbeda dalam aturan pasal 28I butir 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dikarenakan pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh pemohon mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan sudah seharusnya para pemohon berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Karena para pemohon selaku frasa tiap-tiap penduduk dalam bunyi pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Batu ujinya keberlakuan syariat Islam dalam Undang-Undang JPH yang diberlakukan secara menyeluruh pada pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 telah melanggar hak konstitusional para pemohon yang memiliki keyakinan berbeda dalam aturan pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikarenakan para pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh para pemohon menjadi tidak merdeka dalam memeluk agama Kristennya dan tidak merdeka beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Oleh karenanya, sesuai uraian masing-masing di atas dengan adanya Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang JPH telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara Indonesia dalam aturan Pasal 28D butir 1 Pasal 28 petitum. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan 1. Menerima seluruh permohonan pemohon, 2. Menyatakan kata wajib dalam pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono. Demikian permohonan kami atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. Terima kasih. Prof, ini ada tambahan? Cukup? Prof, cukup? Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya? Ya, Yang Mulia. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P2 ya. Sudah diverifikasi, lengkap, disahkan. Baik, sebelum saya akhiri perlu saya sampaikan bahwa setelah persidangan ini kita bertiga akan melaporkan rapat pengurusan hakim untuk melaporkan perbaikan permohonan ini. Kemudian nanti diputus oleh RPH 9 orang hakim. Bagaimana sikap dari mahkamah akan diberitahukan oleh panitera kepada pemohon atau kuasanya. Jadi tinggal menunggu apa sikap mahkamah dari hasil rapat putusan hakim. Ya? Ya, Yang Mulia. Ada yang mau disampaikan? Lagi? Cukup ya? Cukup, ya. Baik, kalau cukup, sidang selesai dan ditutup.